Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Izinkan Al-Fakir menyampaikan hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-33 dengan isi kandungan tentang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadisun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'sunhu fi sahihin. Yang artinya dari Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika semua orang diberikan apa yang mereka dakwakan hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Tapi yang mendakwa harus mendatangkan bukti, dan terdakwa yang mengingkari harus bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lain demikian, dan sebahagiannya disahihkan. Hadis Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, tapi dalam riwayat keduanya tidak ada lafaz tapi yang mendakwa harus mendatangkan bukti. Namun kalimat ini telah sahih dalam hadis Al-Ash'ath bin Qais riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kisah Al-Ash'ath. Dengan anak pamannya, berkata Al-Ash'ath, terjadi perselisihan antara aku dengan seorang tentang sebuah sumur. Kami pun mengangkat permasalahan tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, datangkanlah dua saksi atau dia akan bersumpah. Aku pun berkata, kalau begitu dia akan dengan mudah bersumpah dan tidak peduli. Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang bersumpah untuk mendapatkan harta dan ia berdosa di dalamnya, ia akan bertemu Allah dengan keadaan Allah murka kepadanya. Maka Allah menurunkan ayat yang menegaskan hal tersebut. Kemudian beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapatkan bahagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Hadis ini menunjukkan bahwa jika vonis diberikan untuk pendakwa hanya dengan dakwaannya, akan banyak orang yang memanfaatkannya untuk merebut harta orang lain dan mengancam jiwa kehormatannya. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa pendakwa harus mendatangkan bayyinah atau bukti, yaitu jika terdakwa mungkin dan tidak mengakui dakwaan. Adapun jika terdakwa mengakui dakwaan, masalahnya selesai dan pengakuan ini disebut ikrar. Pendakwa tidak perlu lagi mendatangkan bukti. Bayyinah adalah segala sesuatu yang menjelaskan dan menunjukkan kebenaran, baik berupa saksi, tanda-tanda, indikasi, dan sebagainya. Jika pendakwa mendatangkan bayyinah, ia bisa mendapatkan hak yang ia dakwakan. Jika tidak ada bayyinah, si terdakwa harus bersumpah mengingkari dakwaan. Jika ia melakukannya, ia bebas dari dakwaan tersebut. Jika ia menolak sumpah, ia divonis dengan penolakan tersebut, dan pendakwa berhak mendapat hak yang ia dakwaan. Penolakan ini disebut nukul.
Sebagaimana pendakwa harus membuktikan dakwaannya dalam urusan dunia, ia harus mendatangkan bukti atas dakwaannya dalam urusan-urusan ukhrawi. Barang siapa yang mengaku cinta Allah dan Rasulnya, dianggap sungguh-sungguh dakwaannya jika membuktikan dakwaan tersebut dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jamaah subuh rahimakumullah. Yang dapat kita ambil dari hadis di atas yaitu, kita tidak boleh menghukumi orang lain dengan sekedar tuduhan, karena bisa jadi kita mengambil harta dan darah orang lain tanpa jalan yang benar. Di antara bayinat atau bukti adalah adanya saksi atau adanya indikasi, atau yang dituduh mengaku. Jika tidak ada bukti, yang tertuduh bersumpah agar terlepas dari hukuman. Jika yang tertuduh enggan bersumpah, ia berarti penakut dan ingin menghindarkan diri dari hukuman. Hadis ini bermanfaat sekali untuk masalah qadha atau pemutusan hukum dan untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Jamaah subuh rahimakumullah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dhurriyyatina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.